Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya nama Nurmianti dengan NIM 200141419 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Cokro Aminoto, Palu. Di sini saya semester 4 dari kelas 4A. Nah, tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah atau pembelajaran tematik. Di sini saya akan menampilkan pemetaan atau paduan pembelajaran tematik SD. Di sini saya akan mengambil 3 pembelajaran atau pelajaran dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Ada beberapa komponen. Yang pertama, PPKN di sini memuat 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat, beragaman masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan. Di Bahasa Indonesia memuat 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Di pembelajaran IPS, di sini kita memuat 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Di 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Di sini saya mengambil tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Nah, di sini kita memilih kelas 4 yang saya akan ajar. Muatan pelajaran yang akan saya tematikan tersebut yaitu 3, PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mengidentifikasi jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal, menyebutkan peranan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi dengan tepat, dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik individu dalam keluarga. Metode yang kita akan ajarkan yaitu kita menggunakan 3 metode yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sistem penilaian yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baik, itulah tadi video dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan Ibu pimpin doa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu, didengarkan namanya dan angkat tangan. Rahmawati MT. Hadir, Bu. Deva Makmur. Hadir, Bu. Yensi. Hadir, Bu. Nilu Widiawati. Hadir, Bu. Calvin. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, coba buka bukunya di halaman 20. Nah, di halaman 20 itu kita sudah memasuki tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Baik, sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya semuanya? Nah,
Coba membaca teks di buku itu dilihat. Coba ya sih dibaca bukunya. Coba ya sih dibaca bukunya. Ada di sini. Ada yang sih? Apakah Ya, Bu. jelas? Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang di pinggiran kota. Di sana pasangan suami istri, mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Seistri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk di desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seekor tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuat hasil panen kita akan melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia berniat untuk menambah hasilnya. Sepasang suami istri itu pun menyadari bahwa si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, anggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, anggokan tanah itu juga berhenti membesar. Sejak saat itu, anggokan tanah itu disebut Bukit Catu. Sudah, Bu Guru? Baik, Ibu akan menjelaskan sekali lagi. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Nah, tokoh yang ada di dalam cerita asal mula Bukit Catu terdapat 3 tokoh. Yang pertama suami, istri, dan penduduk desa. Tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanah, dan moral. Nah, sebenarnya sudah paham cerita asal mula Bukit Catu? Apa semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau semua sudah paham, coba buka bukunya di halaman 35. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di dalam buku. Nah, gambar di dalam buku tersebut adalah gambar keluarga yang sedang berbahagia. Ya, ini tolong perhatikan ya. Apakah semua sudah melihat?
Nah, di gambar tersebut ada keragaman jenis rambut. Nah, nenek, ayah, ibu, dan Kak Nina memiliki rambut lurus, sedangkan kakek dan paman Kak Nina memiliki rambut keriting. Baik, Ibu kasih soal, tolong dikerjakan ya. Tulis di kolom ada 5 nomor, nama dan jenis rambut teman-teman kalian yang kalian ingat ya. Apa sudah jelas? Apakah sudah jelas tugasnya? Jelas, Bu. Baik, coba siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Coba Rahmawati membacakan keragaman rambut yang kamu lihat di teman-teman kalian. Coba keragaman siapa? Iya, teman kalian. Ada lurus rambutnya. Ya. Yang keriting siapa namanya? Yang lurus? Oke. Nah, jawabannya sudah benar ya. Apakah yang lain sudah jelas? Ya, sekiranya sudah jelas ya. Nah, semuanya sudah paham. Dan Ibu akan beri tugas dikerjakan di rumah. Soalnya sama seperti tadi, membuat kolom nama dan jenis rambut di keluarga kalian ya. Ayah, ibu, kakak, adik. Apakah itu sudah jelas tugasnya? Jelas, Bu. Bu, kapan? Tugasnya dikumpul hari Jumat ya. Baik, Bu. Baik, sekiranya pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian rajin belajar di rumah. Jangan lupa soalnya tadi ditulis ya. Ditulis di buku PR-nya, jangan dicampur sama buku hariannya ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, dan Ibu akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.